Halo semuanya, mari kita pahami prosedur penelitian ini. Berikut ini adalah rekapan tahapannya mulai dari pembuatan simplicia sampai pengukuran optical density bakterinya. Gambar ini adalah kulit buah kabau, nama latinnya Alcidendron bobalinum yang diperoleh dari Kepayang, Kota Bengkulu. Langkah pertama yaitu kita pembuatan simplicia dengan cara melakukan pencucian, pemotongan, dan pengeringan tanpa sinar matahari. Setelah kering, kita haluskan dengan menggunakan blender sampai menjadi serbuk seperti gambar berikut ini. Nah, serbuk tersebut kita timbang dengan neraca Ohaus, hasilnya 3,3 kg. Lalu serbuk tersebut kita maserasi dengan etanol 96% selama 5 hari dengan pengadukan setiap hari. Setelah itu kita lakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya kita lakukan proses penguapan atau evaporasi dengan menggunakan evaporator. Dilanjutkan dengan proses pemanasan dengan menggunakan water bath hingga menjadi ekstrak kental seperti gambar ini ya. Lalu kita ambil 3 gram, selebihnya kita simpan dalam kulkas. 3 gram itu untuk dilakukan uji fitokimia. Hasilnya sebagai berikut. Kandungan yang positif adalah kandungan senyawa dalam ekstrak tersebut. Langkah selanjutnya kita lakukan pembuatan media yang akan digunakan seperti media TSA, TSB, NA, dan NB. Nah, kemudian media-media yang sudah kita siapkan kita tutup dengan kapas dan aluminium foil, lalu kita simpan di dalam kulkas. Dan juga alat-alat yang akan kita gunakan kita cuci bersih dan kita keringkan sebelum disterilisasi. Nah, bahan-bahan yang kita simpan dalam kulkas kita keluarkan dan kita letakkan di suhu ruang, dan alat-alat yang sudah kering tadi kita bungkus dan kita siapkan untuk disterilisasi. Alat dan bahan tersebut kita masukkan ke dalam autoclave, lalu autoclave-nya kita tutup secara diagonal dan kita hidupkan selama 1 jam. Setelah disterilisasi, kita angkat dan kita letakkan di atas lantai agar mempercepat proses pendinginan. Nah, kemudian kita ambil tabung reaksi yang berisi media TSA dan NA steril, kita miringkan. Setelah mengeras media miringnya, kita lakukan peremajaan bakteri dengan inokulasi biakan bakteri pada media miring ya secara aseptis dalam laminar airflow, dan kita inkubasi. Kemudian, nah ini adalah hasil biakan bakterinya. Media NB dan TSB yang kita ambil dari kulkas kita letakkan di suhu ruang untuk siap disuspensikan. Lalu kita lakukan suspensi bakteri dengan inokulasi biakan bakteri baru ke dalam LMR yang berisi media NB dan TSB. Jangan lupa secara aseptis ya. Setelah itu kita shaker seperti video ini dengan kecepatan 150 rpm selama 24 jam. Sambil menunggu shaker, kita lakukan pembuatan konsentrasi ekstrak Alcidendron bobalinum. Nah, ini untuk konsentrasi 80% dengan menimbang 0,8 gram, lalu kita tambahkan aquada steril sampai 1 mili dalam mikrotub ya, lalu di vortex. Nah, untuk konsentrasi 40%-nya kita ambil setengah dari 80%, kita tambahkan sampai 1 mili juga aquadesnya. Begitu seterusnya sampai konsentrasi 5%. Nah, ini adalah pelarut DMSO 100% untuk kontrol negatif juga ya. Yang kita gunakan hanya DMSO 2% saja. Untuk lebih memudahkan pengerjaan kita pindahkan ke mikrotub ya seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah variasi konsentrasi ekstrak dengan pelarut aquades dan DMSO 2%. Kita simpan dalam kulkas terlebih dahulu. Dan kemudian kita buat juga 4 produk pembanding, masing-masing 2 produk untuk biakan bakteri Staphylococcus dan E. coli. Pembuatan konsentrasinya disamakan dengan pembuatan konsentrasi ekstrak Alcidendron bobalinum ya. Nah, kemudian ini adalah hasil pembuatan variasi konsentrasi produk pembanding, yaitu konsentrasi 80%, 40%, 20%, 10%, dan 5%. Lalu kita simpan di dalam kulkas juga. Nah, kemudian untuk pembuatan kontrol positif dengan menggunakan antibiotik chlorampenicol dengan menimbang 0,05 gram, lalu kita tambahkan aquada steril sampai 1000 mili hingga menjadi konsentrasi 50 mikrogram per mili. Nah, kita simpan juga semuanya dalam kulkas sebelum kita lakukan uji aktivitas antibakteri. Selanjutnya kita akan mempersiapkan uji aktivitas antibakteri. Kita lakukan dulu penggarisan dan pelebelan pada cawan Petri steril ya di dalam laminar airflow. Lalu lakukan inokulasi suspensi bakteri yang sudah 24 jam di shaker. Nah, seperti video ini. Ke dalam larutan media steril. Nah, lakukan secara aseptis
walaupun di luar laminar airflow, karena kita sambil stirerkan. Lakukan secara aseptis dengan menggunakan mikropipet ya. Nah, sambil dihomogenisasikan dengan magnetic stirrer seperti video ini. Nah, mikrotipnya pada mikropipet langsung kita buang karena kita menggunakan bakteri patogen. Oke, nah sambil dihomogenisasikan dengan magnetic stirrer. Kemudian sebelum membeku medianya, segera kita tuangkan secukupnya ke dalam cawan Petri yang sudah dilabelkan ya secara aseptis dalam laminar airflow seperti dalam video ini. Nah, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu tipis. Dan pastikan selalu dekat dengan bunsen ya. Nah, itu karena terlalu panas, jadi cara meletakkannya seperti itu. Nah, lakukan sterilisasi dengan cara membakar. Lakukan secara cepat ya sebelum medianya membeku. Nah, seperti itu cara melakukannya. Masukkan semua sampai cawan Petrinya terisi. Setelah membeku medianya, kemudian letakkan satu persatu kertas cakram steril ya ke dalam cawan Petri yang berisi larutan media dan bakteri tersebut sesuai tanda yang diberikan. Lakukan secara aseptis seperti dalam video ini. Nah, gambar di sebelahnya pun menunjukkan cara meletakkan kertas cakram tersebut. Oke, pastikan jangan sampai jatuh ya. Kalau kertas cakramnya jatuh, itu jangan kita gunakan lagi, kita pisahkan. Kita ambil yang steril saja. Cawan Petri yang berisi media dan bakteri tersebut jangan sampai miring. Dan letakkan kertas cakramnya pada cawan Petri itu sesuai dengan tanda ya. Kemudian kita teteskan 10 mikroliter dengan menggunakan mikropipet. Semua perlakuan di atas kertas cakram dalam media secara aseptis. Nah, seperti video ini. Setelah selesai semuanya, masukkan ke dalam plastik cawan Petrinya dan diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, ini untuk proses turbidimetri ya. Tabung reaksinya kita siapkan, lalu kita lakukan proses persiapan turbidimetri penuangan media yang berisi suspensi seperti gambar itu. Nah, setelah 24 jam uji aktivitas antibakterinya, ini adalah hasil zona hambat pada kedua bakteri. Lalu kita lakukan pengukuran pada zona hambat dalam cawan Petri, seperti dalam gambar ini. Lalu jangan lupa kita catat. Setelah 24 jam juga, pada proses turbidimetri kita persiapkan untuk pengukuran optical density-nya dengan cara melihat nilai absorbansi pada spektrofotometer. Nah, ini cara pengukuran diameter daya hambat dan juga cara pengukuran optical density. Nah, demikian prosedur penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semangat!